Shalom sahabat Repa. Pernahkah Anda membuka saldo rekening dan berkata dalam hati, kok habis terus ya? Gaji baru masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah terasa menghilang. Entah kecicilan, tagihan, atau belanja online. Tahun 2025 memberi tantangan besar bagi kita. Menurut Financial Fitness Index 2025, kesehatan finansial masyarakat Indonesia turun menjadi 40,60. Penurunan pertama dalam 4 tahun terakhir. Bahkan hanya 19% generasi muda yang punya dana darurat. Artinya, mayoritas orang masih hidup dari gaji ke gaji, tanpa cadangan menghadapi badai. Di sisi lain, generasi Z mulai belajar investasi digital, side hustle, dan pakai aplikasi keuangan. Itu baik, tetapi tanpa fondasi rohani, semua bisa sia-sia. Malam hari ini, mari kita belajar 3 prinsip Alkitab untuk mengatur keuangan dengan bijak, supaya uang menjadi hamba, bukan tuan. Prinsip yang pertama, bijaksana dalam mengelola. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 21 ayat 20, harta yang indah ada pada tempat orang bijak, tetapi orang bodoh memboroskannya. Sahabat, ayat ini sederhana tapi tajam. Bijaksana berarti tahu cara menjaga dan menggunakan uang dengan benar. Zaman sekarang, tawaran konsumtif ada di mana-mana. Promo pay later, flash sale, hingga belanja impulsif hanya dengan sekali klik. Fakta, OJK mencatat lebih dari 50% pengguna pay later gagal bayar tepat waktu. Itu bukti banyak orang jatuh dalam pola konsumtif, bukan pengelolaan bijak. Aplikasi praktis untuk kita. Pertama, catat semua pengeluaran, sekecil apapun. 2, bedakan kebutuhan dan keinginan. 3, hidup sesuai kemampuan, jangan ikut-ikutan tren. Bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal kebijaksanaan. Orang sederhana bisa punya damai sejahtera karena mengelola dengan benar. Sementara yang berpenghasilan besar bisa bangkrut jika boros. Prinsip yang kedua, setia dalam persepuluhan dan memberi persembahan. Firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Rasul Paulus menambahkan dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi bukan soal kehilangan, melainkan bukti iman. Dunia berkata, tabung dulu, invest dulu. Tetapi firman Tuhan berkata, beri dahulu. Fakta global. Menurut World Giving Index 2024, Indonesia sudah 6 tahun berturut-turut jadi negara paling dermawan di dunia.
Artinya, budaya memberi itu ada. Tinggal apakah kita setia melakukannya dengan iman. Aplikasi praktis buat kita. Pertama, sisihkan persepuluhan lebih dulu, bukan sisa. Kedua, jadikan memberi sebagai gaya hidup, bukan beban. Ketiga, nikmati sukacita dalam memberi. Setiap kali kita memberi, kita sedang mendidik agar tidak terikat pada uang. Prinsip yang ketiga, merencanakan masa depan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 14 ayat 28, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?" Dan Amsal 13 ayat 22 menegaskan, "Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya." Fakta, survei Kata Data tahun 2025 menunjukkan hanya 16% masyarakat Indonesia yang punya dana pensiun terencana. Sebagian besar masih mengandalkan anak atau nasib. Aplikasi praktis buat kita. Buat anggaran jangka panjang. Siapkan dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Sisihkan tabungan atau investasi untuk pendidikan anak dan pensiun. Perencanaan bukan tanda kurang iman, melainkan tanda hikmat. Orang benar tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi menyiapkan berkat bagi generasi berikutnya. Sahabat Repa, kita telah belajar 3 prinsip: menjadi bijak, menjadi setia, dan menjadi pribadi yang merencanakan. Inilah gaya hidup anak Tuhan di tengah dunia yang semakin konsumtif. Fakta, Google Trends Indonesia 2025 mencatat kata kunci cara mengatur keuangan dan side hustle melonjak tajam. Dunia haus kebijaksanaan finansial, dan firman Tuhan punya jawabannya. Ada sebuah kutipan inspiratif berbunyi, "Uang adalah alat luar biasa di tangan orang benar, tapi jerat mematikan di tangan orang bodoh. Mari jadikan uang sebagai hamba, bukan tuan." Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami hidup bijaksana, setia memberi, dan merencanakan masa depan dengan iman. Tolong kami mengelola uang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan-Mu dan berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, jikalau renungan ini menjadi berkat buatmu, bagikan kepada orang-orang yang kamu kasihi, agar mereka juga menerima dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.